Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Hendra dari Wihara Dharma Kirti Palembang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing Dharma dalam program Sadhu, itu sharing Dharma universal. Topik yang kali ini ingin saya bawakan adalah topik tentang kematian. Buat topik yang mungkin tabu bagi sebagian orang, atau elusif, tetapi penting untuk kita kaji dan kita pikirkan uh, secara kontinu sebagai umat Buddha. Nah, mati sesuai dengan ajaran Buddha dan juga sesuai dengan hukum alam, mati itu dialami oleh semua orang. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang ini adalah desain alam, sesuatu yang tidak terhindarkan. Siapapun ia, pasti yang terakhir pasti akan mati atau meninggal. Tapi banyak sekali orang yang berusaha untuk menghindari topik ini. Di kalangan Tionghoa misalnya, orang Tionghoa tuh cenderung membuat topik ini menjadi tabu. Misalnya huruf-huruf yang homofon atau bunyinya mirip dengan mati dalam bahasa Mandarin itu sering dihindari. Nah, dalam bahasa Mandarin misalnya mati itu bunyinya tuh se. Nah, itu sama bunyinya dengan se, angka 4. Makanya di kalangan Tionghoa angka 4 itu adalah sebuah angka yang cenderung dihindari. Atau misalnya kalau kita memberikan hadiah jam tangan, jam dinding pada pengantin baru itu sering dikatakan sebagai sesuatu yang tabu atau tidak pantas dilakukan karena uh, jam tangan, jam dinding itu bisa ditulis sebagai secong, secong itu se itu lagi-lagi homofon atau sama mirip bunyinya dengan kata se atau mati. Memberikan hadiah jam itu juga sering disebut dalam bahasa Mandarin sebagai songcong. Cong itu satu bunyi atau mirip bunyinya dengan cong yang berarti kata lain tetapi bunyinya mirip yang arti kematian. Jadi songcong itu arti asalnya itu adalah memberikan jam, hadiah jam, tapi bisa didengar orang sebagai artinya menghantarkan ke gerbang kematian. Nah itu makanya sering dihindari. Nah masalahnya bukan apakah kita bisa mati atau tidak, itu pasti mati, tetapi yang penting tuh kita tuh mau mati seperti apa. Atau lebih tepatnya kita berharap sebagai umat Buddha berharap untuk mati atau meninggal dengan kondisi batin seperti apa. Mungkin itu yang lebih penting. Nah, dalam Tripitaka sendiri itu ada beberapa rujukan yang akan saya sampaikan di sini sehubungan dengan kondisi batin yang perlu dipersiapkan untuk menjelang kematian. Nah, misalkan dalam Maranasati Sutta, Anggutara Nikaya 6.19, di sana Buddha menganjurkan bagi kita untuk mengingat kematian setiap saat. Nah, tujuannya bukan supaya kita takut, tetapi agar hidup kita tidak ceroboh, bahwa agar batin kita terlatih saat kematian datang menjelang. Jadi intinya itu adalah kesiapan batin saat mati itu jauh lebih penting dari fakta tentang kematian itu sendiri, karena kematian itu tidak bisa dihindarkan. Lalu misalkan dalam sutta lain, dalam Mahanama Sutta, Samyutta Nikaya 55.21, misalkan ada seorang yang bernama Mahanama bertanya pada Buddha, bagaimana jika seseorang saat mati pikirannya kacau balau? Nah, Buddha menjawab bahwa secara ringkasnya bahwa kebiasaan batin yang telah dilatih lama seumur hidup itu biasanya akan muncul secara alami saat kematian datang. Jadi agar kematian itu terjadi dengan baik, kelahiran kembali bisa terjadi lebih baik, tentu batin harus tenang damai pada saat kematian terjadi, dan tenang damai batin itu tidak bisa terjadi serta-merta, tapi harus melalui proses latihan terus-menerus setiap saat panjang kita hidup. Di sisi lain kita lihat bahwa semua orang itu, rata-rata orang tuh mau ke surga, tetapi tidak ada orang yang mau ke surga sekarang juga.
Nah, kenapa itu? Ya, lagi-lagi kalau kita balik ke dua suta tadi, ya karena kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya hidup ceroboh dan kita tidak melatih batin kita dengan baik, sehingga tidak siap untuk menghadapi kematian. Di sisi lain juga, menurut Steve Jobs, Steve Jobs ini adalah pendiri dari Apple Computer, yang pembuat iPhone, iPad, dan seterusnya. Mati menurut beliau ini adalah salah satu desain alam yang terbaik. Jadi dalam salah satu pidato beliau, beliau ini kebetulan adalah seorang, walaupun bukan umat Buddha, tapi beliau adalah penganut ajaran Zen. Steve Jobs menyatakan bahwa mati itu adalah mungkin salah satu desain alam terbaik. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Steve Jobs ini hubungan dengan mati. Beliau bilang dalam pidatonya tersebut, ini cukup menarik untuk disimak ya. Jadi beliau bilang, saya bacakan, tak seorang pun ingin mati. Orang yang ingin masuk surga pun tak sudi mati untuk ke sana. Namun semua orang akhirnya sama-sama mati juga. Tak seorang pun pernah menghindarinya. Nah, ini kata-kata yang sangat Buddhis ya, walaupun beliau bukan Buddhis dalam arti konvensional. Lalu beliau juga berkata, dan memang seperti itulah, karena kematian sangat mungkin merupakan satu-satunya ciptaan terbaik dari kehidupan. Kematian adalah agen perubahan bagi kehidupan. Ia menghapus yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Saat ini, yang baru itu adalah kamu. Tapi suatu hari, tidak lama dari sekarang, kamu perlahan akan menjadi yang lama dan akan tersingkir atau disingkirkan. Maaf, katanya, terdengar begitu dramatis, tapi ya seperti itulah adanya. Waktumu terbatas, jangan sia-siakan waktu dengan mengikuti hidup orang lain. Jangan terjebak dalam dogma, yaitu hidup berdasarkan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan hiruk pikuk pendapat orang lain menenggelamkan suara batinmu sendiri. Dan yang paling penting, katanya, milikilah keberanian untuk mengikuti suara hati dan intuisimu. Suara hati dan intuisi ini, keduanya sudah tahu apa yang sungguh ingin dirimu capai. Hal-hal lain tidaklah penting. Nah, walaupun pidato ini bukan sehubungan dengan acara kebaktian atau acara Buddhis, tapi intinya itu cukup mengena bahwa kematian itu tak terhindarkan, bahwa memang desain alam, ya. Lalu kematian itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan itu sendiri, karena itu adalah penemuan terbaik, hal terbaik yang mungkin terjadi dalam hidup itu. Ya, jadi walaupun sekilas kematian itu hal yang jelek, tetapi menurut beliau kematian itu adalah keniscayaan yang penting bagi alam. Karena kita adalah bagian dari alam. Dari sudut pandang lain lagi, mati itu sebenarnya adalah isyarat alam bagi kita untuk berhenti, stop. Tidak untuk terus-terusan sibuk. Nah, buktinya saja, tiap hari secara alami tubuh kita itu akan tidur. Jadi, mau tidak mau, tiap hari itu kita disuruh alam untuk berhenti. Jadi, berhenti itu, tidur tuh ya boleh kita pandang sebagai mati singkat gitu loh. Ya, kita akan tertidur selama mungkin 8 jam ya, tidak sadar. Lalu dalam karania dari sudut pandang lain, maaf, dari sudut pandang yang sama ya, mati itu adalah isyarat bagi kita untuk tidak sibuk. Nah, ini juga sejalan dengan Karania Metta Sutta yang menyatakan bahwa sebaiknya itu adalah kita harus menjadi orang yang tidak sibuk, sederhana hidupnya. Jadi kalau saya kutip dari Karania Metta Sutta, disebutkan di situ santu sako ca subaroca apakicoca salah hukavuti. Ya, lalu di situ terjemahnya adalah merasa puas, mudah dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya. Jadi intinya mati itu adalah isyarat bagi kita untuk berhenti, jangan terlalu sibuk. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu dari sudut pandang lain, kalau kita sebagai manusia itu tidak pernah tua, tidak pernah sakit, tidak pernah mati, maka ya semua orang mungkin akan sibuk dengan kesenangannya masing-masing. Sibuk terus-menerus dengan kesenangan yang mungkin
tidak terpikir, tidak bakal terpikir bahwa kita perlu meditasi, perlu sembahyang, perlu baca parita dan seterusnya, atau kewihara dan seterusnya, ataupun berbuat baik. Jadi mati itu sebenarnya selain sebagai isyarat bagi kita untuk tidak sibuk, itu juga sebagai alat bantu bagi kita untuk menyadari bahwa kita perlu untuk melatih jalan spiritual. Jadi oleh karena itu ada baiknya kita untuk bersiap-siap untuk menyambut kematian yang kita tidak tahu kapan akan datang menjelang. Caranya macam-macam, bisa dengan banyak atau sering-sering merenungi tentang kematian, bahwa hidup ini tidak kekal, suatu hari saya akan mati ya. Istilahnya itu adalah dengan marana nusati, atau dengan melakukan meditasi, karena seperti Ajahn Brahm pernah bilang bahwa meditasi itu sebenarnya juga identik dengan latihan untuk mati, yaitu latihan untuk berhenti sibuk, untuk berhenti terlalu sibuk mengurusi sana dan sini. Lalu juga kalau kita amati berita di internet dan seterusnya, itu banyak orang yang pernah atau mulai berlatih mati dengan sengaja tidur dalam peti jenazah untuk merasakan gimana seperti rasanya kalau mati, sensasinya secara fisik gitu ya. Jadi sekali lagi, mati itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Banyak orang yang malah banyak sekali orang yang mungkin mati pada saat dia sedang berolahraga. Mati itu sebenarnya adalah kesempatan untuk hidup dan lanjut hidup lagi dan lanjut untuk menyempurnakan parami kita. Baik kita bisa menapaki jalan spiritual yang lebih maju dan lebih maju lagi dalam tiap hidup berikutnya. Jadi singkat kata, mati itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, dan mati itu adalah pengingat bagi kita agar tidak sibuk, untuk berhenti, untuk menyadari kefanaan hidup ini, dan untuk menggunakannya sebagai pijakan atau pedoman agar kita bisa melakoni hidup ini dengan lebih baik dan dengan lebih bijaksana. Demikian sekiranya sharing dhamma dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dulu di sini. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.